Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo, nama saya Ibrahim dengan NIM D231210174. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas UAS data mining. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu mempresentasikan atau menjelaskan sebuah dataset dengan asosiasi. Baik, pada kesempatan kali ini, metode yang saya gunakan yaitu ada apricot dan FT Grow atau Feed Recruitment Tree. Baik, di atas ini adalah link di mana saya mengambil dataset yaitu dari Kaggle. Baik, lalu menggunakan form Google Colabs to import file. Jadi saya mengaktifkan ini adalah untuk memilih file apa yang akan saya uji atau saya cek. Sini setelah kita running, kita bisa memilih atau choose file yang ingin kita masukkan. Di sini saya memilih file dengan nama fitness analysis dengan file nama yaitu CSV atau Excel yang seperti sering kita ketahui. Lalu untuk melakukan ini kita perlu mengimpor library. Ada Pandas, ada NumPy, Math, lalu di sini ada a priori, fvgrow, dan asosiasi rules seperti yang soal keterangan. Baik, setelah semua library berhasil digunakan, di sini saya mencoba meload dataset fitness survey sehingga data itu bisa dimuat dan dinyatakan bahwa terdapat 545 baris dengan kali 18 kolom. Lalu di sini ada data-data penting, yaitu 5 data pertama atau data yang sering muncul atau yang sering keluar, yaitu ada sebuah pernyataan bahwa sebuah wanita di umur 9 sampai 25 itu jarang melakukan aktivitas fitness. Sehingga seterusnya di 15 sampai di umur 18 itu 3 sampai 4 kali dalam seminggu untuk melakukan fitness. Lalu data terakhir, data keempat yaitu seorang wanita di umur 19 hingga 25 tidak pernah melakukan fitness. Apakah lalu di kedua ini, apakah makanan itu bisa membuat balance atau dengan kita jarang olahraga tapi kita makan yang baik, apakah akan sehat? Jawabannya tidak tentu dan bisa juga iya. Oke, ini consider turn yourself sebanyak 3 hingga 4. Baik, kalau di sini saya membuat sebuah fungsi yaitu untuk merespon dari setiap item-item dataset yang ada. Seperti jika eh, orang yang suka olahraga itu bisa dikategorikan jarang dari 1 hingga 2. Jika tidak di dua angka itu, maka sering. Begitu juga saya lakukan menggunakan if, else, jika hal yang sama saya lakukan dengan makan sehat, makan kadang tidak sehat hingga kesehatan yang baik dan kurang. Lalu ketika saya running kode di atas ini, maka hasil adalah seperti ini. Inilah data sebuah data transaksial bahwa jumlah transaksi terdapat 545 data dari dataset yang kita ambil di Kaggle tadi. Dengan hasil sebagai transaksi satu bahwa olahraga jarang, makan kadang, kesehatan sedang, female, usia dewasa awal. Ini semua berlaku karena kita memasukkan kode yang di atas ini. Seperti ini. Lalu pada bagian ini kita ke format one shoot sehingga kita mempermudah dalam untuk mengkurasi data-data yang sudah kita siapkan dari jenis contoh itemnya seperti ini yang keluar bahwa terdapat sebuah transaksi. Transaksi di sini maksudnya adalah sebuah uh, kata dataset yang sering muncul dan berhubungan, yaitu dapat kata wanita atau female sebanyak 302 transaksi.
pria sebanyak 240, kesehatan baik 183, hingga seterusnya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan metode yang saya gunakan untuk perbandingan ini. Saya menggunakan a priori, di mana a priori sendiri adalah sebuah metode dalam asosiasi, yang dimana metode ini adalah untuk kita merequire data, lalu jika data itu sering muncul, maka sub datanya juga akan sering muncul. Itu adalah logika yang sederhana yang digunakan oleh a priori algoritma. Ketika setelah kita mencari frequent item set menggunakan a priori, maka ditemukan 77 item set yang sering muncul. Seperti ini di bawah angka 1. Kesehatan sedang, makan sedang, gender female, male. Di sini bisa kita simpulkan bahwa banyaknya dataset wanita dan juga banyaknya wanita yang jarang olahraga dan juga sering. Di sini juga ada penjelasan bahwa jika kesehatan baik dan olahraga sering, untuk pria yaitu sebanyak 0,1 untuk support dan confidence seperti ini. Begitu seterusnya, jika makan kadang atau kadang dan kesehatan kita sedang di usia remaja, kesehatan sedang di usia remaja itu 18 mungkin sampai di 22, maka yang hasil di sini yang keluar adalah confidence-nya 0,73 dan lift-nya 132. Nah, lalu perbandingan ini saya menggunakan metode namanya FP Growth Algoritma. Ada frequent pie growth algoritma adalah sebuah dataset dengan analogi seperti pohon. Jadi mulai dari akar hingga ke daun ataupun pohonnya. Sehingga menyeluruh ketika kita memfilter atau mencari dataset. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa jika kesehatan baik, olahraga sering, dan jika kesehatan baik, terus kita sering olahraga dengan gender pria, maka support dengan liftnya segini. Bisa kita comparing dengan uh, menggunakan ini a priori. Kita bisa membandingkan dengan jumlah seperti ini. Ternyata hasilnya cukup signifikan atau cukup sama, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda. Nah, lalu kita bisa melakukan perbandingan dengan menggunakan dua metode tadi, yaitu seperti di sini. Di bagian 6, saya akan memvisualisasikan perbandingan metode. Visualisasi ini bertujuan adalah untuk mempermudah kita ketika kita menjelaskan atau melihat dataset secara keseluruhan. Atau kata lainnya adalah mempermudah kita ketika menyimpulkan dataset yang kita uji atau kita analisis. Baik, pertama di bagian sini, jumlah rules yang sering ditemukan. Di sini dikatakan bahwa a priori dengan FTGROW itu hampir sama dalam mencari atau memfilter sebuah data. Sehingga terdapat jumlah rules atau aturan sebanyak 48 di masing-masing metode. Lalu untuk ini hasil yang tadi juga dengan confident juga yang sama. Lalu di sini juga bisa dikatakan 5 rules terbaik a priori dan juga by leaf itu memiliki value atau nilai yang sama. Baik, lalu kita akan menganalisis sebuah spesifikasi dalam hubungan. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata mau baik a priori maupun FTGROW, kita bisa mendapatkan nilai bahwa mereka sama-sama memiliki kapasitas yang sama dalam mencari atau menganalisis sebuah dataset. Baik, di bagian 7 ini adalah analisis spesifik pola hubungan, di mana orang yang sering olahraga suka makan apa, bagaimana secara dataset. Nah, ya, di sini ditemukan bahwa olahraga sedang, makan sedang,
maka yang hasil atau responden dari data tersebut adalah 0,13 atau 13,8% dengan lift positif hubungan. Jadi di data ini, data pertama memiliki hubungan yang cukup banyak atau cukup ada atau bahkan ada di dalam dataset. Di sini temukan 20 data dengan olahraga kesehatan baik gender male sebanyak ini. Jadi dalam dataset ini bisa disimpulkan bahwa ternyata rata-rata di dalam penelitian atau data ini bahwa orang itu memang pria itu maupun wanita mereka kadang olahraga sedang, makan sedang. Bahkan ada yang olahraganya baik namun makannya sedang. Baik, di sini saya memberikan kesimpulan final bahwa hasil analisis maupun perbandingan metode antara a priori maupun Evigrow, saya bisa menyimpulkan dengan sederhana seperti ini bahwa di a priori kita menemukan 48 rules atau 48 data yang saling berhubungan. Nah, 0 rules lebih banyak itu diartikan karena a priori sendiri secara deskripsi atau penjelasan itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, secara filterisasi atau requirement dia itu ketika kita merequirement sebuah data yang sering muncul, maka bisa dipastikan sub datanya juga sering muncul. Nah, sedangkan FVGrow itu lebih merakar atau lebih jelas dan kompleks secara metode begitu. Di mana a priori itu ada di bawah tahun 2000-an dengan FVGrow itu metode ini ada di tahun 2000-an sehingga FVGrow itu lebih lebih modern dan lebih mempunyai kapabilitas yang baik dalam menganalisis sebuah data. Lalu di sini bisa dilihat bahwa rata-rata confident maupun a priori dan Evigo itu memiliki hal yang sama seperti yang ada di gambar tadi, teman-teman. Nah, ini pola hubungan yang penting yang ditemukan bahwa orang yang baik dalam artian kesehatan yang baik adalah orang yang sering olahraga dan makannya terjaga. Untuk pria itu ditemukan 60,2%. Sedangkan wanita makan kadang atau olahraga baik sebanyak 73. Baik, di sini gabungan program olahraga dan gizi target meningkatkan pola makan sehat bersama dulu. Nah, ini adalah kesimpulan atau tahap lanjut dari analisis data ini bahwa kita bisa mengelompokkan atau menyimpulkan bahwa langkah selanjutnya dari data analisis ini adalah kita bisa meningkatkan pola makan sehat dalam olahraga. Lalu ini responden yang kita temukan bahwa olahraga yang sering tapi makan tidak sehat, fokus edukasi gizi. Seperti itu. Baik, semoga penjelasan saya bisa dimengerti Ibu. Seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan video saya mengenai presentasi dan juga penjelasan mengenai perbandingan dua metode. Sekali lagi saya jelaskan, metode yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah a priori dan Evigrow dengan kesimpulan bahwa mereka masing-masing memiliki kapasitas yang hampir sama. Namun bagi saya pribadi di hasil ini Evigrow lebih memiliki kapasitas yang lebih baik dikarenakan lahir di tahun 2000-an ke atas sehingga secara adaptasi lebih diperbaiki. Baik, terima kasih.